Baiklah, tugas kita di sini akan menggunakan if, left, right, if tunggal, if bertingkat, sum, average, min, max, dan sum if, sum if. Yang pertama, soal pertama itu mengenai jabatan. D untuk direktur, EMA manager, HRD, SU supervisor, ST untuk staff. Yang pertama kita akan mengisi jabatan sama dengan if left kita pilih C2 karena yang kode pertama C2, terus kita titik 2 karena kita akan mengambil 2 kode dari kiri depan. Kemudian kita masukkan sama dengan petik DI, petik titik koma, petik direktur, petik sama dengan if buka kurung left, buka kurung C2, petik 2, tutup kurung sama dengan MA, petik titik koma, petik manager, titik. Nah, kita akan mengulangi hal yang sama sampai berikutnya atau sampai pada teks yang keempat atau number charge yang keempat. Nah, untuk yang terakhir ini kita tidak usah memakai kode, kita langsung saja isi false, yaitu staff petik. Nah, kemudian setelah sudah jadi rumusnya, tinggal kita salin ke bawah saja, otomatis sudah ada. Kemudian yang kedua, tahun kelahiran dari karakter keempat sebanyak 4 karakter. Jadi ini sama dengan mid, buka kurung, kemudian kita C2 karena akan mengambil tahun kelahiran, kita pilih yang 4.4 karena kita akan mengambil 4 kode lagi, kemudian kita tarik ke bawah. Yang ketiga, status pegawai tetap, ini menggunakan if tunggal ya teman-teman, sama dengan if buka kurung right, kita ambil dari paling kanan yang akan diambil kode karyawannya, pilih C2 titik 2 tutup kurung sama dengan petik TT petik titik koma petik TT untuk tetap, petik titik koma, kemudian if buka kurung right, buka kurung C2 titik koma 2 tutup kurung sama dengan petik KT untuk
petik, titik koma, kontrak. Petik, kontrak, petik. Kemudian kita tutup kurung sampai warnanya hitam. Nah, seperti itu. Tarik ke bawah juga sama. Kemudian yang ketiga yaitu status kepegawaian didapatkan untuk gaji pokok. Yang keempat direktur dan seterusnya, dimulai dari 7 juta sampai 7,5 juta. Jadi itu sama dengan if buka kurung D2 sesuai jabatannya, karena kita akan mengisi nilai gaji sesuai jabatannya. Jadi if buka kurung D2 sama dengan petik direktur petik titik koma, gajinya 7,5, kemudian titik koma if D2 sama dengan petik manajer petik 6 juta. Nah, kita langkah ini akan kita lanjutkan sampai yang terakhir, yaitu kode keempat. Untuk yang true, untuk yang false nanti langsung saja, kita tidak usah menggunakan rumus. Nah, untuk yang terakhir bagian staff, kita langsung input angka 3,5 juta. Tidak usah menggunakan tanda petik, karena tanda petik itu hanya untuk kode huruf, bukan kode angka. Kalau kode angka itu kita langsung ketik angkanya saja, seperti itu. Kemudian kita tutup kurung sampai berwarna hitam kurungnya. Sama juga langkahnya sama, tarik ke bawah untuk menggandakan rumusnya atau menyamakan, otomatis akan keluar. Kemudian untuk kolom I yaitu tunjangan anak. Tunjangan anak ini dari jumlah anak kita kalikan sesuai tunjangan yang diberikan 250.000. Jadi sama dengan H2 dikali 250.000. Kita tarik ke bawah juga. Nah, untuk selanjutnya pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan. Kita menggunakan total gaji pokok. Total gaji pokoknya kolom G dengan kolom I, tunjangan anak. Jadi itu sama dengan buka kurung kolom G atau G2. Maaf sebentar teman-teman. G2 ini lalu kita tambahkan dengan I2 karena itu tunjangan dan gaji pokok. Kemudian tutup kurung dikalikan 5%. Tarik ke bawah juga. Kemudian untuk jumlah gajinya dari gaji pokok dan pajak. Jadi itu sama dengan kita langsung saja G2 plus I2 tutup kurung dikurangi J2. Nah, ini akan hasilnya setelah gaji pokok ditambah tunjangan anak dikurangi pajak 5% tersebut. Kemudian untuk yang baris
total gaji karyawan, kita menggunakan sum. Rumus sum, kita blok saja K2 sampai K11. Kemudian average atau rata-rata tertinggi, rata-rata gaji karyawan itu kita saja masukkan sama dengan average, sama seperti yang awal, K2 hingga K11 kita blok. Gaji tertinggi karyawan kita di sini menggunakan max, sama dengan max K2 hingga K11 tetap sama. Kemudian gaji terendah sama dengan min K2 hingga K11. Kemudian di gaji karyawan ini ada satu syarat, yaitu tahun 1996. Jadi kita menggunakan rumus sum if tadi. Kemudian kita blok pada tahun kelahiran, kita ambil 96. Kemudian yang gaji karyawan kontrak berjabatan supervisor kita menggunakan sum if. Kita di sini menggunakan K2 hingga K11 terlebih dahulu, kemudian titik koma kita ambil pada status kepegawaian di blok, kemudian titik koma kita ambil petik, yaitu kontrak, petik lagi, tanda titik koma, kita blok pada jabatan, kolom jabatan, petik supervisor, karena kita akan berjabatan supervisor, titik koma, maksud saya petik, kemudian tutup kurung. Nah, di sini hasil telah ditemukan untuk total keseluruhannya. Jadi, terima kasih sudah menonton.